waktu kita bisa melewati sebuah peristiwa yang sulit, kepada siapakah kita utarakan rasa syukur itu? Waktu kita baru menyelesaikan sebuah peristiwa-peristiwa yang sangat sulit di hidup kita, kepada siapa kita akan utarakan rasa syukur itu? Mungkin ini pertanyaannya gampang sekali ya. Pak Andrian main-main dengan pertanyaan ini. Pastilah kalau orang Kristen pasti ke Tuhan. Pasti ke Tuhan. Pertanyaannya benar ke Tuhan? Atau jangan-jangan rasa syukur kita kepada Tuhan itu cuman sebagai sebuah sebuah rasa syukur yang biasa-biasa aja karena memang kita orang Kristen ya memang harus puji Tuhan, Tuhan thank you ya dan lain sebagainya. Atau mungkin supaya nampak bahwa kita ini orang Kristen yang tahu diri jadi bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau kita mau jujur di dalam realita kehidupan kita, kalau rasa syukur itu kita benar-benar utarakan kepada Tuhan, tentu kita akan makin mengakui keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tetapi pada kenyataannya yang nyata dalam hidup kita terkadang bahkan sering kali itu bukan Tuhan. Tapi ego kita, kesombongan kita, gaya hidup kita yang entah kita ikut dunia hari ini, cara kita dan lain sebagainya. Kalau benar-benar kita mengakui kita lewat ini karena Tuhan, karena kekuatan Tuhan, maka mestinya anak-anak Tuhan kita secara pribadi akan makin mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita hidup setelah melewati peristiwa itu sama aja gak berubah. Atau orang mengenal kita sekian tahun, orang melihat kita memuji-muji Tuhan, tapi sama aja. Untuk kita boleh kembali lagi melihat pujian kita, pernyataan kita, pengakuan kita kepada Tuhan yang adalah kekuatan kita, itu akan sungguh mengubah hidup kita, sungguh mengubah cara pandang kita, bahkan sungguh akan mengubah perspektif hidup kita. Supaya apa? Supaya ucapan syukur kita bukan cuma di bibir, tapi nyata di dalam tindakan kita. Amin? Kita boleh sama-sama. Tapi kita perhatikan ya, waktu bangsa Israel atau Musa menyampaikan puji-pujian, pernyataan, nyanyian mereka kepada Tuhan, itu bukan sekedar puji-pujian yang puji-pujian yang hanya sekedar puji-pujian. Puji-pujian yang kosong atau puja-puji orang biasa. Wah kamu hebat ya, kamu luar biasa, thank you dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan di bagian-bagian tadi yang coba saya kasih warna yang lain. Ketika mereka memuji Tuhan, ada dua pokok hal yang mestinya kita lihat mengubah cara pandang mereka. Jadi mereka bukan sekedar memuji Tuhan seperti orang biasa, tapi disertai dengan pemaknaan yang menghantar mereka untuk mengenal Tuhan. Jadi mereka kenal Tuhan, Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang punya kekuatan, Tuhan yang adalah Mazmur, tetapi satu hal yang mereka kenal lagi dari Tuhan. Ternyata Tuhan itu adalah pahlawan perang. Jadi ketika bangsa Israel menyampaikan puji-pujian, Tuhan adalah kekuatanku ini, bukan sekadar pujian yang remeh-temeh, tapi pujian yang lahir dari pemaknaan kepada apa yang mereka alami. Dan pujian itu menghantar mereka untuk sekali lagi punya pengenalan yang baru kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu ternyata pahlawan perang. Tetapi lebih daripada itu. Kita perhatikan tadi dibilang kereta kuda, Firaun, bahkan perwira-perwira pilihan. Itu lulu lanta dari pekerjaan Tuhan yang adalah pahlawan perang itu. Jadi mereka bukan cuma sekedar kenal Tuhan adalah pahlawan perang. Tapi kalau kita baca di ayat 11, mereka mengakui bahwa Tuhan adalah pahlawan perang itu adalah Tuhan yang satu-satunya paling tinggi di antara ilah-ilah yang lain. Yang saya yakin pada waktu itu orang Israel pasti sudah punya ilah atau dewa-dewa favorit yang mereka percayai. Kenapa? Karena kita nggak boleh melepaskan keluaran dari konteks perbudakan bangsa Israel. Yang diperbudak sekian ratus tahun lamanya. Pasti punya paham dan kepercayaan terhadap apa yang juga Mesir ajarkan kepada mereka. Nanti kita akan lihat ya lebih jauh lagi bagaimana mereka mendirikan anak patung lembu emas. Dari mana mereka tahu? Tentu dari pengajaran Mesir yang mereka terima selama mereka diperbudak. Dan mereka pasti punya makna terhadap patung yang mereka buat itu. Jadi ketika mereka menyampaikan ucapan syukur, pujian dan penegasan kepada Tuhan adalah kekuatan. Itu disertai oleh dua hal. Pengenalan, tapi yang kedua disertai dengan sebuah pengakuan di ayat 11. Bahwa ternyata Tuhan yang kuat itu adalah Tuhan yang satu-satunya
yang tidak ada bandingnya dibanding ilah-ilah yang lain. Dibanding ilah-ilah yang lain. Maka waktu kita belajar Keluaran 15, kita mestinya bisa menangkap banyak hal. Waktu seluruh pasukan Firaun mati di Laut Teberau, perhatikan, bukan hanya kehidupan mereka yang berakhir, tetapi paham dan kepercayaan yang bangsa Mesir bangun juga ikut berakhir. Kenapa? Bahwa ternyata ilah-ilah mereka enggak mampu membendung kekuatan Tuhan yang besar untuk melindungi umatnya. Jadi itu membuat mereka akhirnya mengungkapkan pujian yang teramat tinggi kepada Tuhan. Bukan sekedar Tuhan yang hebat, tapi ternyata Tuhan yang satu-satunya melebihi ilah-ilah atau kekuatan-kekuatan yang mereka pikir bisa lebih kuat daripada itu. Tapi Tuhan mampu mengalahkannya. Dan ketika peristiwa ini dilewati oleh bangsa Israel, bangsa-bangsa sekitar, kalau kita lihat di puji-pujiannya, di ayat 14 sampai ayat yang ke-16, bangsa-bangsa lain yang mendengar peristiwa penyeberangan bangsa Israel menjadi sangat takut dan gemetar kepada Allahnya bangsa Israel. Itu artinya apa? Itu artinya kekuatan Tuhan melebihi apa yang mungkin orang-orang pada waktu itu tahu dan kenal. Dan kekuatan Tuhan yang besar itu nyata kepada umat Israel. Maka mestinya waktu kita memuji keperkasaan Tuhan, kita tahu kekuatan Tuhan, mestinya di satu sisi akan membuat kita sadar bahwa apa yang menjadi tumpuan kekuatan manusia menjadi tidak berarti lagi. Iya dong ya, karena kadang-kala kita merasa kita punya banyak sesuatu yang bisa membackup kita. Kita punya investasi, properti, mungkin emas, orang dalam, koneksi, backup yang lain, atau mungkin kita rasa ini loh tumpuan kekuatan kita. Ini loh kekuatan yang coba dibangun oleh manusia. Tapi kalau kita melihat karya Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel, mestinya membuat kita makin sadar bahwa apapun yang dapat kita andalkan sebagai kekuatan kita, tidak ada bandingnya ketika Tuhan sendirilah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Supaya kenapa? Supaya dia makin diakui di dalam hidup kita. Bahwa memang cuman dia. Karena pada akhirnya memang cuman Tuhan yang bisa menjadi kekuatan kita. Dan itu nyata di dalam masa pandemi ya. Orang yang punya segalanya tetap aja mati. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bahkan uang tidak mampu menolong tuannya sendiri. Pasti. Tapi Tuhan mampu menunjukkan dia menolong kita melewati begitu banyak peristiwa. Yang kedua, Tuhan mau puji-pujian, pernyataan kita, ungkapan kita kepada Dia yang kuat, yang perkasa, yang hebat itu bukan cuma sekedar puji-pujian di mulut aja. Karena kadang-kala kan kita mungkin yakin, kita mungkin tahu Tuhan itu kuat, kita nyanyi, kita bersyukur, wah kita kenal Tuhan itu kuat. Tapi Dia mau, karena Dia adalah Allah yang kuat, Dia mau Dia bertahta dan menguasai hidup kita. Supaya kenapa? Supaya boleh betul-betul Allah yang kuat itu boleh menopang hidup kita. Karena bagaimana mungkin kita akan semakin merasakan Dia menjadi kekuatan hidup kita, kalau yang masih bertahta dan menguasai hidup kita, itu bukan Tuhan. Iya dong ya, masih kita, agenda kita, kehebatan kita, kekuatan kita, banyak hal. Tapi kalau kita melihat bahwa ternyata Tuhanlah kekuatan kita, maka dengan rela hati kita mau membiarkan diri kita itu dikontrol, dikuasai oleh Tuhan. Supaya waktu kita memuji Tuhan, menyatakan, mengimani Dia adalah kekuatan kita, itu nyata karena kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Allah yang kuat. Oleh Allah yang hebat itu. Kenapa? Karena kita tahu Allah yang kuat, Allah yang hebat itu yang paling tahu apa yang paling terbaik dalam hidup kita. Pertanyaannya, kita mau menyerahkan gak hidup kita dipimpin oleh Allah yang kuat itu? Dan pada akhirnya, kalau kita mau tutup khotbah di malam hari ini, pada akhirnya Tuhan yang adalah kekuatan kita, tolong, jangan cuma nyata di dalam peristiwa-peristiwa yang sulit yang kita alami, supaya gak jadi seperti orang yang euforia semata. Dan tolong juga jangan cuma nyata dalam puji-pujian di hari Minggu, hari ini, sekedar puji atau mungkin waktu kesaksian, puji Tuhan. Atau juga jangan cuma nyata dalam ucapan syukur. Ketika ada yang baru, rumah baru, wah bersyukur ya, berdoa dan lain sebagainya. Undang hamba Tuhan dan lain sebagainya, bikin ibadah. Jangan cuma sampai di situ, tolong. Tapi mestinya harus nyata dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau Dia kuat, ayo kita serahkan diri kita dipimpin oleh Dia yang kuat.
Jangan cuma sekedar di gereja kita memuji dia yang kuat, tapi keluar dari gereja, aku yang kuat, aku yang pimpin hidup aku. Nyata di dalam seluruh aspek hidup kita. Karena dia bukan hanya pahlawan dalam peperangan, tapi dia Tuhan dan Raja atas hidup kita. Perhatikan, dia Tuhan dan Raja atas hidup kita. Dan ini terakhir, yang mestinya kita perlu syukuri dengan lebih. Kenapa? Karena dia Raja yang rela memerintah kita manusia-manusia yang berdosa, yang gak ada untungnya sama dia. Yang kadangkala juga bikin repot Tuhan, tapi dia mau jadi Raja, memberikan kekuatannya untuk kita.